Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Nandita dari kelas 12 IPA 3. Saya akan menjelaskan tentang Indonesia dalam panggung dunia untuk memenuhi kebutuhan nilai sejarah. Landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Landasan ideal dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila, yang merupakan dasar negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan sebagai pedoman dan juga pijakan dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia. Muhammad Hatta mengatakan bahwa Pancasila merupakan salah satu faktor objektif yang berpengaruh atas politik luar negeri Indonesia. Hal ini karena Pancasila sebagai falsafah negara mengikat seluruh bangsa Indonesia, sehingga golongan atau partai politik manapun yang berkuasa di Indonesia tidak dapat menjalankan suatu politik negara yang menyimpang dari Pancasila. Landasan konstitusional dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama. Tujuan politik luar negeri bebas aktif adalah untuk mengabdi kepada tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Politik luar negeri bebas aktif dan pelaksanaannya. 1. Lahirnya politik luar negeri bebas aktif. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki rumusan yang jelas mengenai bentuk politik luar negerinya. Akan tetapi, pada masa tersebut, politik luar negeri Indonesia sudah memiliki landasan operasional yang jelas, yaitu hanya mengonsentrasikan diri pada 3 sasaran utama, yakni memperoleh pengakuan internasional terhadap kemerdekaan RI, mempertahankan kemerdekaan RI dari segala usaha Belanda untuk kembali bercokol di Indonesia, mengusahakan serangkaian diplomasi untuk penyelesaian sengketa Indonesia-Belanda melalui negosiasi dan akomodasi kepentingan, dengan menggunakan bantuan negara ketiga dalam bentuk mediasi dan juga menggunakan jalur Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Pada 2 September 1948, sebagai Wakil Presiden, Muhammad Hatta memberikan keterangan kepada Badan Pekerja KNIP tentang kedudukan politik negara Indonesia yang saat itu menghadapi berbagai kesulitan yang tidak sedikit. Untuk menagih serangan yang ditujukan kepada pemerintah RI, diadakan sidang BPKNIP mengenai pertentangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dalam perang dingin di masa itu, fraksi VFDR PKI dalam Badan Pekerja mendesak supaya RI memilih pihak Uni Soviet. Terkait pendesakan tersebut, Hatta menyatakan bahwa politik RI tidak memilih pro ini atau pro itu, tetapi memilih jalan sendiri untuk mencapai kemerdekaan. Sejak keterangan Hatta tersebut, politik luar negeri RI disebut politik bebas aktif. Bebas artinya menentukan jalan sendiri, tidak berpengaruh oleh pihak manapun juga. Aktif artinya menuju perdamaian dunia yang bersahabat dengan segala bangsa. Politik luar negeri Indonesia masa demokrasi parlementer 1950-1999. Prioritas utama politik luar negeri dan diplomasi Indonesia pasca kemerdekaan hingga tahun 1950-an lebih ditujukan untuk menentang segala macam bentuk penjajahan di atas dunia, termasuk juga untuk memperoleh pengakuan internasional atas proses dekolonisasi yang belum diselesaikan di Indonesia, dan menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia melalui politik bebas aktifnya. Sejak pertengahan tahun 1950, Indonesia telah memprakarsai dan mengambil sejumlah kebijakan luar negeri yang sangat penting seperti Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Konsep politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif merupakan gambaran dan usaha Indonesia untuk membantu terwujudnya perdamaian dunia. Salah satu implementasinya adalah keikutsertaan Indonesia dalam membentuk solidaritas bangsa-bangsa yang baru merdeka dalam Forum Gerakan Non-Blok atau GNB. Forum ini merupakan refleksi atas terbaginya dunia menjadi 2 kekuatan besar, yaitu Blok Barat dan Blok Timur. Konsep politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif ini berusaha membantu bangsa dunia yang belum terlepas dari belenggu penjajahan Belanda. Yang ketiga, politik luar negeri Indonesia masa Soekarno atau demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, politik luar negeri Indonesia bersifat high profile, flamboyan, dan heroik yang diwarnai sikap anti-imperialisme dan kolonialisme serta bersifat konfrontatif. Pada saat itu, kepentingan nasional Indonesia adalah pengakuan kedaulatan politik dan pembentukan identitas bangsa. Politik luar negeri Indonesia pada masa ini juga bersifat revolusioner. Presiden Soekarno dalam era ini berusaha sekuat tenaga untuk mempromosikan Indonesia ke dunia internasional melalui slogan revolusi nasionalnya, yakni Nasakon, nasionalis, agama, dan komunis, di mana elemen-elemen ini diharapkan dapat beraliansi untuk mengalahkan nekolim atau neokolonialisme dan imperialisme.
Alasan Soekarno mengizinkan perluasan PKI itu sendiri adalah agar komunis mampu berasimilasi dengan revolusi Indonesia dan tidak merasa dianggap sebagai kelompok luar. Presiden Soekarno memperkenalkan doktrin politik baru berkaitan dengan sikap konfrontasi penuhnya terhadap imperialisme dan kolonialisme. Doktrin itu mengatakan bahwa dunia terbagi dalam dua blok, yaitu Oldevos dan Evos. Soekarno menyatakan bahwa ketegangan-ketegangan di dunia pada dasarnya akibat pertentangan antara dua kekuatan-kekuatan Orde Lama atau Oldevos dan kekuatan-kekuatan yang baru bangkit atau negara-negara progresif atau Nevos. Politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin juga ditandai dengan usaha keras Presiden Soekarno membuat Indonesia semakin dikenal di dunia internasional melalui beragam konferensi internasional yang diadakan maupun diikuti Indonesia. Tujuan awal dari dikenalnya Indonesia adalah mencari dukungan atas usaha dan perjuangan Indonesia merebut dan mempertahankan Irian Barat. Efek samping dari kerasnya usaha luar Soekarno ini adalah ditinggalkannya masalah-masalah domestik seperti masalah ekonomi. Yang keempat, politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Pada masa pemerintahan Soeharto, Indonesia lebih memfokuskan pada pembangunan sektor ekonomi. Beberapa sikap Indonesia dalam melaksanakan politik luar negerinya yaitu menghentikan konfrontasi dengan Malaysia. Upaya mengakhiri konfrontasi terhadap Malaysia dilakukan agar Indonesia mendapatkan kembali kepercayaan dari Barat dan membangun kembali ekonomi Indonesia melalui investasi dan bantuan dari pihak asing. Selanjutnya, Indonesia juga terlibat aktif membentuk organisasi ASEAN bersama dengan Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Yang kelima, politik luar negeri Indonesia masa reformasi pada masa pemerintahan Habibie disibukkan dengan usaha memperbaiki citra Indonesia di kancah internasional yang sempat terpuruk sebagai dampak krisis ekonomi di akhir era Orde Baru dan kerusuhan pasca jajak pendapat di Timur Timur. Lewat usaha kerasnya, Presiden Habibie berhasil menarik simpati dari Dana Moneter Internasional atau International Monetary Funds atau IMF dan Bank Dunia untuk mencairkan program bantuan untuk mengatasi krisis ekonomi. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, hubungan RI dan negara-negara Barat mengalami sedikit masalah setelah lepasnya Timor Timur dari NKRI. Diplomasi di era pemerintahan Abdurrahman Wahid dalam konteks kepentingan nasional, selain mencari dukungan pemulihan ekonomi, rangkaian kunjungan ke mancanegara diarahkan pula pada upaya-upaya menarik dukungan mengatasi konflik domestik, mempertahankan integritas teritorial Indonesia, dan hal yang tak kalah penting adalah demokrasi melalui proses peran militer agar kembali ke peran profesional. Pada masa Presiden Megawati, lebih memperhatikan dan mempertimbangkan peran DPR dalam penentuan kebijakan luar negeri dan diplomasi, seperti diamanatkan dalam UUD 1945. Presiden Megawati juga lebih memprioritaskan diri untuk mengunjungi wilayah-wilayah konflik di tanah air, seperti Aceh, Maluku, Irian Jaya, Kalimantan Selatan, atau Timur Barat. Pada masa pemerintahan SBY berhasil mengubah citra Indonesia dan menarik investasi asing dengan menjalin berbagai kerjasama dengan banyak negara, antara lain dengan Jepang. Politik luar negeri Indonesia di masa pemerintahan SBY diumpamakan dengan istilah mengarungi lautan bergelombang, bahkan menjembatani dua karang. Hal tersebut dapat dilihat dengan berbagai inisiatif Indonesia untuk menjembatani pihak-pihak yang sedang bermasalah. Sekian materi Indonesia dalam panggung dunia dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.